saya akan pakai untuk sifat pigmen dan menggunakan beberapa indikator alami dan larutan asam basa dengan mata kuliah kimia pangan. Saya akan memperkenalkan di sini alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Baik, yang pertama yaitu ada pisau stainless, kemudian cobek, kemudian penyaring, mangkok plastik, mangkok beling, dan sendok, kemudian ada gelas belimbing. Dan untuk bahannya saya menggunakan kunyit, jeruk nipis, ubi ungu yang sudah saya rebus, kemudian ada deterjen, air soda, kapur sirih, dan ada daun pandan. Suatu zat itu asam basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi ataupun memegangnya, karena itu dapat berbahaya bagi kesehatan tentunya kita. Cara yang tepat untuk menentukan sifat atom basa, asam atau basa, itu bisa menggunakan suatu zat pelarut, suatu zat petunjuk seperti indikator pH. Indikator pH ini merupakan senyawa halokromik yang ditambahkan dengan jumlah yang sangat kecil ke dalam sampel. Umumnya larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan indikator alami untuk mengetahui sifat kimia satu zat menggunakan yaitu ubi ungu, kunyit, dan daun pandan. Pada proses persiapan beberapa bahan untuk diekstraksi, itu dilakukan pengukusan pada ubi ungu untuk mempermudah proses penumbukan, pemecahan sel jaringan, dan menjaga kestabilan warna pada ubi ungu itu sendiri. Karena antosianin adalah pigmen yang sifatnya polar dan akan larut dengan baik dalam pelarut-pelarut polar. Prosedur penumbukan dengan tujuan untuk memisahkan sel dan menghancurkan membran sel atau dinding sel sehingga menghasilkan ekstrak pigmen murni yang kita inginkan. Teman-teman, kita lanjutkan dalam pembuatan larutan asam basa. Di sini larutan asam basanya yaitu jeruk nipis, kapur sirih, air soda, dan deterjen aja. Nah, sini sudah saya siapkan sepertiga air untuk kapur sirih nantinya, dan 1/2 gelas belimbing air dengan deterjen aja. Untuk ini air jeruk nipis ya, tidak perlu kita tambahkan air, langsung saja kita tuang di sini. Kemudian untuk kapur sirih itu 1 sendok untuk 1/3 air gelas belimbing. Teman-teman, kita langsung larutkan, kita homogenkan. Selanjutnya air soda. Di sini akan saya tambahkan 1/3 saja.
Kemudian dan yang terakhir itu ada deterjen, larutan deterjen itu yaitu dengan takaran 1 sendok makan deterjen dan 2/3 air gelas belimbing. Dan ini hasilnya ubi ungu yang telah saya tumbuk. Kemudian kita tambahkan 1 gelas belimbing air bening. Kita aduk, kita homogenkan. Kita larutkan teman-teman sampai kita dapatkan warna yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan saring. Jika tidak ada penyaring seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kain putih untuk menyaringnya. Kita akan langsung saring, kita masukkan ke dalam mangkok. Inilah hasilnya teman-teman. Setelah kita saring, inilah ekstrak dari ubi ungu untuk sampel. Oke, kita lanjutkan dalam pembelian reaksi larutan ekstrak ubi ungu. Ini saya sudah persiapkan 4 gelas belimbing dan masing-masing sampel larutan, yaitu yang pertama ada kode 1 di sini, yaitu dengan larutan jeruk nipis dan ekstrak ubi ungu. Kemudian A2 air kapur, A3 air soda, dan 4 nantinya deterjen sabun. Langsung saja ini kita bandingkan, yaitu dua sampel atau 2 ekstrak sendok dari ubi ungu kita bandingkan juga dengan 2 larutan nantinya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana hasil pengamatan indikator alami ubi ungu dengan beberapa larutan asam basa pada percobaan pertama, yaitu gelas berisi ekstrak ubi ungu yang saya beri kode A1 dan perlakuan air jeruk nipis. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan, dapat kita lihat bahwa warnanya menjadi merah jambu. Kemudian
untuk percobaan kedua, yaitu gelas berisi ekstrak ubi ungu dan perlakuan air kapur sirih dengan kode A2. Di sini warnanya menjadi kuning pucat. Kemudian untuk percobaan ketiga, yaitu gelas berisi ekstrak ubi ungu dan perlakuan air soda. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan, dapat dilihat warnanya yaitu tidak jauh berbeda dengan sampel tadi. Kemudian untuk percobaan yang keempat, yaitu gelas berisi ekstrak ubi ungu dan perlakuan air deterjen dengan kode A4. Setelah dicampurkan dan dihomogenkan, dapat dilihat warnanya yaitu menjadi hijau gelap. Oke, jadi teman-teman, dapat kita bandingkan bahwa larutan jeruk nipis dan air soda mengalami warna yang tidak jauh berbeda. Untuk larutan air kapur dan air deterjen itu juga mengalami perubahan warna. Ini menuju degradasi dari warna indikator alami. Jadi hal ini dapat disimpulkan karena semakin asam suatu larutan, maka warnanya akan mengalami kecerahan, dan semakin basah suatu larutan, warnanya akan mengalami kepekatan. Jadi air larutan jeruk nipis dan air soda itu termasuk ke dalam larutan asam, dan larutan air kapur sirih dan deterjen itu termasuk ke dalam larutan basah. Oke, lanjutkan ke perlakuan kedua, yaitu dengan indikator alami ekstrak kunyit. Di sini sudah dapatkan kunyit yang sudah saya tumbuk, kemudian saya masukkan ke dalam wadah. Dan masukkan gelas air bening, satu gelas air bening. Kemudian aduk, kita homogenkan. Dan selanjutnya kita saring. Dan inilah hasil dari ekstrak kunyit. Bisa. Untuk melakukan perlakuan reaksi, di sini saya sudah siapkan 4 gelas belimbing yang masing-masing sudah saya berikan kode, yaitu B1, B2, B3 dan B4. Langsung saja. Untuk reaksinya masih tetap sama, yaitu jeruk nipis, air soda, air kapur, dan air deterjen. Nah, yang pertama dilakukan yaitu ambil 1 sendok sampel kunyit,
seperti inilah hasilnya. Dapat kita lihat bahwa indikator alami ekstrak kunyit dengan beberapa larutan asam basa. Pada percobaan pertama, yaitu gelas berisi ekstrak kunyit dengan perlakuan air jeruk nipis yang saya beri nama kode B1, dapat dilihat di sini warnanya menjadi kuning cerah. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu gelas berisi ekstrak kunyit dengan perlakuan air kapur yang saya beri kode B2, dapat kita lihat di sini warnanya berubah menjadi kuning pekat. Kemudian pada percobaan ketiga, yaitu gelas berisi ekstrak kunyit dengan perlakuan air soda dengan kode B3, dapat dilihat bahwa warnanya menjadi kuning sedikit keruh. Kemudian pada percobaan keempat, yaitu gelas berisi ekstrak kunyit dengan perlakuan air deterjen dengan kode B4, dapat dilihat bahwa perubahan warnanya di sini menjadi kuning sangat gelap. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa air sabun yang merupakan larutan basa, karena sifat basanya memberikan indikator alami, maka akan berwarna kuning gelap. Tetapi pada air soda warnanya sedikit keruh. Selanjutnya pada air jeruk nipis, warnanya itu menjadi kuning cerah karena jeruk nipis itu merupakan larutan asam. Larutan asam jika diberi indikator alami maka akan berwarna cerah. Jadi dapat dikatakan bahwa air sabun dan air kapur merupakan sifat larutan basa. Kemudian jeruk nipis dan air soda itu bersifat asam. Kita lanjutkan ke perlakuan ketiga, yaitu ekstrak daun pandan. Di sini sudah saya siapkan 1 gelas belimbing air bening. Ini daun pandan yang sudah saya tumbuk, masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan ke wadah, aduk. Selanjutnya kita saring, masukkan ke dalam wadah. Lepas. Inilah hasilnya daun pandan yang sudah kita ekstrak. Cara pencampuran reaksi larutan dengan ekstrak daun pandan. Karena yaitu yang pertama kita siapkan 4 gelas belimbing. Di sini sudah saya beri label, yaitu C1, C2, C3 dan C4. Langsung saja caranya, yaitu ambil 1 sendok sampel hasil pengamatan indikator alami daun pandan dengan beberapa larutan asam. Kita lihat pada percobaan pertama, yaitu gelas berisi ekstrak daun pandan dengan perlakuan air jeruk nipis dan kode C1. Di sini warnanya tidak begitu berubah.
dia masih agak cerah. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu gelas berisi ekstrak daun pandan dan perlakuan air kapur dan kode C2. Di sini warnanya agak keruh pekat dan terjadi perubahan sangat signifikan. Warna daun pandan itu sangat terdegradasi, hampir kalah. Kemudian untuk percobaan ketiga, yaitu gelas berisi ekstrak daun pandan dan perlakuan air soda dan kode C3. Di sini warna terlihat sangat bening, hijau. Kemudian pada percobaan keempat, yaitu gelas berisi ekstrak daun pandan dan perlakuan air deterjen dengan kode C4. Kalau kita lihat di sini, warna sangat keruh karena degradasi. Nah, kemudian dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa larutan asam masih terlihat sangat cerah, dan kemudian larutan basa agak sangat pekat yang mendegradasi larutan dari ekstrak daun pandan. Nah, di sini kalau saya lihat warnanya, perubahannya sangat tidak terjadi signifikan, hanya terjadi pada air kapur. Mungkin itu dikarenakan karena air kapur ini adalah sifat larutan yang sangat basah, karena yang memiliki pH yaitu 12, makanya dia sangat bisa mendegradasi larutan dari ekstrak daun pandan. Yaitu pada pH 0 sampai 14 menunjukkan bahwa semakin rendah nilai pH, maka warnanya akan semakin cerah. Hal ini terjadi penurunan stabilitas ekstrak warna terhadap perlakuan pH. Bahkan pigmen pada pH 4 pada larutan jeruk sudah terjadi perubahan warna yang menandakan terjadinya kerusakan antosianin, menunjukkan bahwa ekstrak warna ubi jalan ungu lebih stabil pada pH asam dibandingkan pada pH basa. Menurut Markakis 1982, pada pH 5 ke atas mengakibatkan antosianin yang warnanya berubah menjadi tidak berwarna atau terjadi pemutaran warna. Bahan aktif dari sumber alami lokal seperti kurkumin, antosianin, klorofil merupakan bahan alam yang menghasilkan warna dengan spesifitas tertentu. Kurkumin diekstrak dari kunyit, antosianin dari jalan ungu, dan klorofil dari daun pandan. Dapat memberikan respon yang berbeda terhadap beberapa perlakuan larutan. Namun, bioaktif memiliki sensitivitas dan selektivitas terhadap kondisi lingkungan pH tertentu, sehingga perlu dilakukan pengujian sifat kimia pigmen sampel terhadap berbagai pH dan beberapa larutan tertentu.
Hasil dari pengujian bioaktif terhadap pH 0-14 dan beberapa larutan menunjukkan bahwa ekstrak tubuhmu yang tadi saya beri kode A dan ekstrak kunyit kode B menjadi bahan aktif terbaik karena ia mampu memberikan perubahan warna yang unik dan signifikan dibandingkan dengan klorofil atau daun pandan tadi yang tadi kita beri kode C. Ia tidak memperlihatkan perubahan warna secara jelas. Jadi dalam sensitif pada pH basah dan kunyit sensitif juga pada pH basah. Kedua sampel itu warnanya stabil pada pH asam. Teman-teman, mungkin itu saja video praktik dari saya. Semoga bermanfaat. Kata